Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi syarrafana bil Qur'an wa akramana bil Islam wa arsyadana bil iman wa hadana ila siratillah mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga para sahabatnya, keluarganya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan amaliyah ibadah Ramadan yang kita jalani hari ini insyaallah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita sejarah kodifikasi Al-Qur'an atau pengumpulan Al-Qur'an. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan namanya Jam'ul Qur'an wa Tartibuhu. Jam'ul Qur'an wa Tartibuhu atau sejarah kodifikasi Al-Qur'an, pengumpulan Al-Qur'an. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat abadi sampai akhir zaman. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk Allah yang menjaganya, Allah yang memeliharanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Subhanahu wa taala menantang kepada umat manusia untuk membuat seumpama Al-Qur'an. Nanti ada 4 tantangan yang Allah sampaikan, dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam turunnya Al-Qur'an adalah malam yang mulia. Malaikat pembawa Al-Qur'an adalah malaikat yang mulia, Jibril alaihissalam. Orang yang menerima Al-Qur'an atau Rasulullah yang menerima wahyu Al-Qur'an menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan para rasul. Dan tempat turunnya Al-Qur'an, Makkatul Mukarramah, menjadi tempat yang mulia, tempat yang agung. Dan siapapun yang bersentuhan dengan Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, maka dia semuanya menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran ini turun, para sahabat begitu gigih menghafal, memahami serta mengamalkan isinya, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Qur'an kepada para sahabat dengan bertahap. Asyra ayat, 10 ayat, 10 ayat. Dan hingga kini Al-Qur'an tetap otentik sebagaimana dia diturunkan pertama kali kepada baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 tantangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, bahkan bukan hanya manusia, manusia dan jin. Dalam 4 ayat Allah menjelaskan. Yang pertama dalam surat Al-Isra ayat 88. Allah katakan, "Qul la inijtama'atil insu wal jin ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya manusia dan jin berkumpul untuk membuat seumpama Al-Qur'an, mereka tidak akan bisa membuatnya meskipun mereka saling tolong dan saling bantu satu dengan yang lain. Allah menantang, next slide ya, untuk membuat seluruh Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan jamaah sekalian 10 surat saja. Dalam surat Hud 13, am yaquluna iftara
qul fa'tu bi asyri suwarin mislih muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bi asyri suwarin mislahu muftarayat, mislihi muftarayat. 10 surat seperti Quran, muftarayat, silahkan mereka bikin sendiri-sendiri. Mereka tidak akan mampu. Mereka tidak bisa. Bahkan nanti di tahap yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menantang mereka untuk membuat Al-Quran dengan yang lebih kecil lagi, lebih sedikit lagi, yaitu 1 surat. Am yaquluna iftarahu qul fa'tu bi suratin mithlih. Fa'tu bi suratin mislihi. Datangkan 1 surat seperti Al-Quran, kalau bisa, dan mereka tidak bisa. Dan Allah Subhanahu wa taala menantang mereka di tahap yang keempat di surat Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislihi. Kalau di surat Yunus bi suratin mislihi seperti Quran dengan berbagai sisi kemujizatannya. Tapi kalau surat Al-Baqarah bi suratin mim mislihi seperti Quran, 1 surat dari Al-Quran mim mislihi, ya, dengan mengambil salah satu dari sisi kemujizatan Al-Quran saja, dan mereka tidak akan mampu. Karena Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan banyak membaca, menelaah, mentadabbur. Next. Oleh karena itu, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran ini adalah solusi hidup. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara." Kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan hanya menambah kerugian bagi orang-orang yang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Obat untuk apa? Obat untuk akal, untuk fisik, menyelesaikan problematika sosial, menyelesaikan permasalahan hukum, permasalahan ekonomi, permasalahan politik. Segala permasalahan yang kompleks di dunia ini sudah ada resepnya di dalam Al-Quranul Karim. Sudah diselesaikan semuanya. Sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Karena Quran turun dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, dan Allah Subhanahu wa taala membuat aturan Allah insyaallah sesuai dengan ruang dan waktu, tidak akan ada lagi amandemen-amandemen. Oke. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Next. Kalau demikian, apa itu Al-Quran? Menurut para ulama, hadirin sekalian dirahmati Allah, Quran itu adalah kalamullah al-munazzal. Kalamullah, Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk, kalamullah. Nanti ada perdebatan panjang pada masa khilafah al-Mu'tasim billah tentang Al-Quran. Mu'tazilah mengatakan Quran adalah makhluk, sementara ahli sunnah wal jamaah, Imam Ahmad pada waktu itu, dia bersekukuh bahwasanya Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Al-munazzal ala Muhammad. Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Muhammad. Tidak ada nabi yang lain yang menerima seperti Al-Quran kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan kalaupun ada seandainya pasca nabi mengatakan dia menerima wahyu sebagaimana yang kita suka dengar, ya, ada misalkan yang mengaku nabi, ada Lia Eden, kemudian ada juga Musadek dan lain sebagainya. Tentu mereka bukan menerima wahyu. Wahyu itu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sudah putus, sudah selesai dengan wafatnya Rasulullah SAW. Al-muta'abbad bitilawatihi. Quran beda dengan hadis, beda dengan hadis qudsi, hadis nabawi, dan kata-kata yang lain. Baca Quran menjadi ibadah, berpahala, dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca dari kalamullah, dia mendapatkan satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Oke.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, next. Nah, kita masuk kepada tema kita. Dalam ilmu ulumul Quran, ya, ada beberapa cabang untuk memahami Al-Quran. Ada namanya asbabun nuzul, ada namanya sebab-sebab turunnya Al-Quran, ilmu sebab turunnya Al-Quran. Ada muhkam mutasyabi, ayat-ayat jelas, ayat-ayat yang mutasyabi. Ada yang namanya jamaah sekalian, i'jazul Quran, sisi kemujizatan Al-Quran. Ada yang namanya ilmu nasikh mansuh, ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Termasuk di antara ilmu yang dikenalkan dalam ilmu ulumul Quran, yaitu sejarah tentang pengumpulan Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran. Disebutnya dengan namanya jam'ul Quran. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa definisi kodifikasi? Jam'ul Quran atau kodifikasi Al-Quran maknanya dua, hifdzuhu wa kitabatuhu. Kata ulama, mengumpulkan Al-Quran bermakna hifdzuhu, menghafalnya. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Nah, dalam ayat itu, dalam surat Al-Qiyamah ini ada ayat inna alaina jam'ahu. Tanggung jawab kami jam'ahu. Apa makna jam'ahu? Kata Ibnu Abbas, inna alaina an najma'ahu fi sadrika thumma naqra'uhu. An najma'ahu fi sadrika. Artinya, tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW langsung menghafal apa yang diturunkan oleh Jibril kepadanya. Oleh karena itu dalam ayat yang lain sebelumnya la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau menggerakkan lisanmu agar cepat menghafal apa yang disampaikan oleh Jibril kepadamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena hafalnya Quran bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul kita, itu sudah tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Itu makna jam'ul Quran, kodifikasi Al-Quran bermakna menghafal. Mana yang kedua, maknanya adalah menulis. Jam'ul Quran bermakna kitabatuhu, menuliskannya. Yaitu dalam kitab Mabahis fi Ulumul Quran, Syekh Manna'ul Qattan, halaman 119 dikatakan, apa jam'ul Quran? Yakni kitabatuhu kullahu. Menuliskan seluruh Al-Quran, mufarraqul ayat waswar, dengan ayat-ayat terpisah, surat-surat terpisah, au murattabul ayat faqat, atau susunan ayat saja, wa kullu suratin, dan setiap surat fi sahifatin ala hiddah, dalam satu lembaran. Dalam lembaran, kemudian dalam pelepah kurma atau pohon, dalam kulit kayu, dalam sepihan batu dan lain sebagainya, dikenal nanti, diketengahkan nanti seperti apa. Next. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah kodifikasi Al-Quran terbagi dalam 3 periode. Yang pertama pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan yang ketiga pada zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Ya, itu yang dikenal dalam sejarah kodifikasi Al-Quran dalam rentang sejarah di ulumul Quran. Pertama, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, next slide. Sekali lagi, jam'ul Quran maknanya dua, menghafal serta menulis. Di zaman Nabi, menghafal Quran, tentu Rasulullah adalah orang yang pertama kali menghafal Quran. Kemudian para sahabat juga, mereka gigih menghafal Quran. Dalam riwayat Imam Bukhari, ada 4 riwayat yang menyebutkan sahabat-sahabat punya kepakaran tersendiri terhadap Al-Quran. Mereka adalah Abdullah ibn Mas'ud, Salim bin Ma'qil, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid ibn Sabit, Abu Zaid bin As-Sakan, dan Abu Darda radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, bukan berarti, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, next slide. Imam Syekh Manna'ul Qattan mengatakan, penyebutan 7 orang ini bukan berarti mereka saja yang hafal Quran di zaman Nabi, ya. Wa dzikru haula'il huffadis sab'a aw as-samaniya la ya'nil hasr.
penyebutan 7 orang tersebut bukan bukan al-hasr ya, bukan membatasi. Karena dalam berbagai riwayat, berbagai nas, berbagai kitab disampaikan para sahabat begitu gigih menghafal Quran, mengajarkan anak istri mereka Al-Quran, bahkan di malam hari mereka membaca Quran dalam sholat-sholat malam mereka, sehingga kalau lewat perkampungan tempat tinggal para sahabat, kata Syekh Mannaul Qattan, ya, kita akan mendengar yaqra'una fi salawatihim bi jawfil lail hatta yusmi' lahum dawi kadawiyyin nahli. Sehingga terdengar seperti suara lebah. Maksudnya saling bersahutan satu dengan yang lain, semuanya sibuk dengan bacaan Qur'annya masing-masing. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat, gigih, luar biasa dalam menghafal Qur'an. Terlebih ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Arab, kaum di mana Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka, memiliki tingkat hafalan yang luar biasa sekali. Dikenal dengan namanya quwwatul hifzi, kekuatan hafalan yang sangat hebat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memotivasi mereka, para sahabat, untuk menghafal Quran. Kalau ada orang datang hijrah ke Madinah, pertama-tama yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mencari sahabat mana yang akan ngajarin dia Al-Quran. Maka diserahkan untuk diajarin Al-Quran. Artinya, kegiatan menghafal Quran di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa. Nah, bagaimana memvalidasi hafalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat? Jamaah sekalian, dalam riwayat Sahih Bukhari, nomor hadis 3220 disampaikan, Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW setiap Ramadan. Ya. Di setiap bulan Ramadan, Jibril alaihissalam menemui Rasulullah SAW. Dalam riwayat Ibnu Abbas, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Ya, kata Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, Jibril turun menemui Rasulullah SAW setiap malam di malam Ramadan, fayudarisuhul Quran, untuk tadarus dengan Nabi SAW, tadarus Quran. Nah, tadarus Quran dengan Rasulullah SAW. Memvalidasi hafalan Rasul SAW. Jadi kebiasaan Ramadan sebagai bulan validasi Al-Quran, baca Quran, meningkatkan hafalan, itu dilakukan Rasul, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita sibuk pada hari ini, tadarusan, terlebih dalam situasi lockdown, ya, di musim pandemi, Rasul SAW juga demikian. Jibril datang setiap malam. Kemudian yang kedua, kodifikasi Quran di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan makna mencatatnya, menuliskannya. Jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya sekretaris wahyu. Next slide, Pak. Ya, halaman 13. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah ini dia, punya sekretaris wahyu. Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, jadi kalau wahyu turun, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan petunjuk. Ini ayat diletakkan di surat apa, di ayat yang keberapa, begitu. Rasulullah memerintahkan kepada para pencatat wahyu untuk melakukan pencatatan wahyu. Nah, pada waktu itu medianya apa untuk mencatat wahyu? Pelepah kurma, tulang pipi, ya, serpihan batu, bahkan ada kertas, tapi sangat jarang sekali ditemukan. Nah, kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, next. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan maklumat kepada kaum muslimin dalam kitab Zammul Kalam wa Ahlihi, nomor hadis 565 riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul mengatakan, la taktubu ghairal Qur'an faman kataba ghairal Qur'an falyamhu. Jangan kalian menulis selain Al-Qur'an, ya, supaya tidak sibuk dan supaya tidak tercampur apakah ini ayat Quran, apakah ini hadis Rasul. Maka Rasul bilang, siapa yang menulis sesuatu selain dari Al-Qur'an falyamhuhu,
hendaklah dia menghapusnya supaya tidak tercampur dan supaya tidak tercampur baur antara Al-Quran dengan yang lain. Jadi Rasulullah memberikan rambu-rambu supaya Al-Quran terjaga dengan baik. Next. Langsung saja karakteristik mushaf di zaman Nabi. Next setelah itu Pak. Pada waktu itu, jadi apakah di zaman Nabi sudah ada penulisan kodifikasi Quran? Sudah ada, ya. Cuman karakteristiknya pada waktu itu tidak ditulis dalam satu bundel mushaf karena memang wahyunya turun selama periode kenabian, begitu. Kemudian setiap sahabat yang mencatat beda dengan yang lain karena kesibukan mereka masing-masing. Dan para ulama menyebut ada beberapa sahabat yang sudah tuntas mencatat Al-Quran di zaman Rasulullah. Di antaranya adalah Ali, Muaz, Ubay bin Ka'ab, serta Zaid bin Sabit, serta Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, periode yang kedua, kodifikasi Al-Quran dilakukan pada periode Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, apa yang menyebabkan ada ide untuk mengkodifikasi Al-Quran, mengumpulkan kembali Al-Quran? Sebab utama adalah banyaknya para penghafal Quran yang meninggal dalam jihad. Misalkan dalam perang Yamamah yang terjadi pada tahun 12 Hijriah memerangi orang-orang murtad dan orang-orang yang mengaku sebagai nabi, ada 70 sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam syahid, ya. Ada 70 orang sahabat Rasul syahid dan mereka semuanya para penghafal Quran. Umar radhiyallahu an mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran, ya, dalam satu mushaf. Ingat di zaman Nabi belum ada satu mushaf. Kemudian, tapi Abu Bakar menolak pada awalnya dengan alasan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tapi Umar meyakinkan kalau kita tidak melakukan itu, saya khawatir para penghafal Quran ini akan gugur, banyak meninggal dan Al-Quran tidak terwariskan kepada generasi berikutnya. Akhirnya Abu Bakar menerima ide yang disampaikan oleh Umar, kemudian ditunjuklah seorang sahabat namanya Zaid bin Sabit radhiyallahu an, sekretaris wahyu pada zaman Nabi, untuk melakukan kodifikasi Al-Quran dalam satu mushaf. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Zaid bin Sabit pada waktu itu ketika dia dibujuk, dia mengatakan, "Fa wallahi law kallafuni naqla jabalin minal jibal ma kana asqal alayya mimma amaroni bihi min jam'il Quran." Kata Zaid bin Sabit, demi Allah, kata dia, kalau seandainya aku disuruh untuk memindahkan gunung, itu lebih ringan daripada disuruh untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Maksudnya apa? Karena Al-Quran wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, jamaah sekalian. Ya, sesuatu yang pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Next. Ikhwatul iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar melobi kepada Zaid bin Sabit. Akhirnya Zaid bin Sabit dadanya dilapangkan Allah Subhanahu wa taala dan dia siap untuk melakukan proyek kodifikasi Quran, mengumpulkan Quran, menyusun Quran dalam satu mushaf. Jamaah sekalian, SOP yang diterapkan oleh Zaid bin Sabit pada waktu itu, next slide. Bagaimana? Kata Zaid bin Sabit, "Fatataba'tul Qur'an ajma'uhu minal usubi wal lihafi wasudurir rijal." Ya. Zaid bin Sabit mencermati Al-Quran yang ditulis pada pelepah kurma, batu, serpihan tulang dan lain sebagainya. Dan juga Zaid bin Sabit dikomparasikan dengan hafalan para sahabat. Dan Zaid bin Sabit, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika dia melakukan kodifikasi Al-Quran, dia tidak hanya menerima dari hafalan, tapi juga dia masih orang yang mengatakan, saya hafal Quran, oke, mana hafalanmu? Tapi mana juga catatanmu? Ya. Dan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, catatan yang disampaikan oleh seseorang itu tidak bisa disampaikan begitu saja sebelum divalidasi dan dia menghadirkan dua saksi. Sebelum dia menghadirkan dua saksi. Dua saksi dalam artian, ya, ini catatan saya, mana saksinya? Kalau ini adalah ayat Quran, ini si fulan dan si fulan. Masya Allah.
Ini riwayatnya. Ya, riwayatnya mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud, ya wa kanu yaktubuna dzalika fis suhuf wal alwa wal usub wa kana la yaqbal min ahadin syai'an hatta yashhada syahidan. Zaid bin Sabit tidak mau menerima catatan Al-Quran sebelum ada yang bersaksi dua orang. Kalau itu memang adalah ayat Quran. Masya Allah. Jadi sangat rigid sekali jamaah sekalian. Karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dia mengatakan a'dhamun nasi ajran fil masahib Abu Bakar rahimahullahu taala. Orang yang paling banyak pahalanya itu adalah Abu Bakar. Tentang mushaf itu Abu Bakar. Karena Abu Bakar yang menginisiasi lewat usulan Umar untuk melakukan kodifikasi Al-Quran sehingga Al-Quran terbentuk dalam satu mushaf. Kemudian periode yang ketiga, terakhir, itu pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, pada zaman Utsman bin Affan ini penyusunan yang kedua pada zaman Abu Bakar, kemudian pada zaman Utsman. Apa latar belakang? Wilayah Islam itu semakin luas, menyentuh Afrika, kemudian juga Jazirah Arabia, tunduk Persia, Romawi, Mesir, Afrika, jauh sekali. Dan lisan orang-orang kaum muslimin yang ada di negara-negara tersebut beda dengan lisannya orang Arab. Serta Al-Quran juga diturunkan dengan 7 huruf ya, atau 7 cara baca, dan satu negara beda-beda dengan satu yang lain tergantung siapa yang mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu peperangan namanya perang Armenia atau Azerbaijan, kaum muslimin itu berbantah-bantahan, mereka bertengkar karena masing-masing punya bacaan yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, satu dengan yang lain, bahkan di antara mereka saling mengkafirkan, saya yang paling benar, dia salah. Dia bilang, saya yang benar, dia yang salah. Terus begitu, sehingga ini dilaporkan kepada Utsman bin Affan sebagai khalifah di Madinah untuk dilakukan tindakan yang lebih jauh lagi. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, next Utsman bin Affan kemudian melakukan kebijakan menyalin kembali mushaf yang dulu ditulis pada zaman Abu Bakar. Ya. Penulisan disepakati mengacu kepada satu jenis bacaan saja. Ya, jadi satu jenis bacaan saja. Kemudian menunjuk tim, ada 4 orang, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, Abdurrahman bin Al-Haris, Ibn Hisham. Ya, mereka ditugaskan oleh Utsman untuk menulis ulang Al-Quran yang pernah ditulis pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan mengacu standarisasinya kepada satu cara baca atau satu bentuk penulisan yang sabit, yang paling kuat sesuai dengan lisan orang-orang Quraisy apabila terjadi perbedaan di antara para penulis wahyu tersebut. Ikhwatul iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikumpulkan catatan-catatan yang lain dikumpulkan, dimusnahkan, ada catatan yang baru, dan Utsman bin Affan membuat 7 mushaf, 7 eksemplar. Kemudian mushaf itu dijadikan rujukan, kemudian dikirim ke Mekah, ke Syam, ke Yaman, ke Bahrain, ke Basrah, ke Kufah, dan satu mushaf ada tetap di Madinah sebagai mushaf induk yang menjadi rujukan bagi kaum muslimin pada waktu itu. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sejarah singkat tentang kodifikasi Al-Qur'anul Karim pada zaman Rasulullah, pada zaman Abu Bakar, dan juga pada zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu an, dan hingga saat ini kita mengenal namanya Mushaf Utsmani, ya, Mushaf Rasam Utsmani. Kemudian terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin sedikit lagi waktunya, sejarah tentang penyusunan surat dan ayat, ya, ini menarik juga. Penyusunan surat dan ayat saya ringkas saja, ya. Ini semuanya berdasarkan bahasanya itu tauqifi, ya. Berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah
susunan surat ya, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-A'raf, Al-An'am dan seterusnya itu dari Rasulullah SAW, petunjuk langsung dari Nabi SAW. Termasuk susunan ayatnya juga petunjuk langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Dalam beberapa hadis disampaikan dulu Nabi SAW ketika menulis surat, ketika menerima wahyu, kemudian bilang kepada sekretaris wahyunya, tempatkan ayat ini pada surat ini setelah ayat ini. Artinya apa? Artinya susunan surat, susunan ayat ini adalah benar-benar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan ijtihadnya para sahabat, bukan ijtihadnya para sahabat. Selengkapnya silakan dibaca ya, karena mungkin waktu terbatas, silakan dibaca selengkapnya. Tapi intinya seperti itu, penyusunan surat, penyusunan ayat ini berdasarkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Bakar menyusun Quran, Utsman menyusun kembali Al-Quran, semuanya berdasarkan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengacu kepada perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu sajian yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan sejarah kodifikasi Al-Quranul Karim, ya, sejarah pengumpulan Al-Quran, penyusunan surat dan ayat Quran hingga Quran ada di tengah-tengah kita pada hari ini. Apa yang ada di hadapan kita dari Al-Quran ini benar-benar sesuai dengan wahyu yang dulu pernah diturunkan kepada Rasulullah SAW, tidak ada perubahan apapun. Wallahu a'lam bishawab, itu mungkin yang bisa disampaikan ya. Kalau ada kesempatan untuk tanya jawab silahkan, saya kembalikan kepada hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Ustadz. Iya Pak. Jazakallahu khairan, sangat bermanfaat dan ini sangat penting menurut saya. Ini jarang juga dapat kajian seperti ini mengenai sejarah penyusunan dan Al-Quran ya. Mungkin dari rekan-rekan atau jamaah yang mau bertanya, dipersilahkan. Bisa, ntar saya langsung bisa unmute langsung atau melalui chatting bisa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, dengan pencerahan ini jadi bisa lebih yakin dan meyakinkan juga untuk pada orang lain yang agak meragukan. Terutama saya sering berdialog dengan Nasrani di kantor gitu Ustadz. Salah satunya mempertanyakan kan Rasulullah sudah meninggal dan bagaimana untuk keaslian ini, keaslian Al-Quran. Saya kan kita menginginkan masalah keaslian kitab-kitab sebelumnya gitu Ustadz ya. Nah dengan ini saya menjadi yakin. Cuman yang jadi pertanyaan saya itu, tapi tetap ada aja ya Ustadz ya. Seperti misalnya bahwa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu tidak semuanya seperti orang kaum Syiah Ustadz. Nah itu gimana Ustadz menurut Ustadz? Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam ayat yang tadi di awal saya baca, Pak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ya, dalam surat Al-Hijr itu. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an ini dan kami yang menjaga keotentikan Al-Qur'an tersebut gitu ya. Jadi ayat itu ayat yang muhkam, ayat yang jelas, yang clear, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, bahwasanya ayat Al-Quran yang ada itu benar-benar sudah 100% sebagaimana yang telah disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada klaim-klaim dari misalkan kelompok Syiah mengatakan Quran yang ada cuma sebagian, ya mereka mesti membuktikan karena mereka yang menuduh ya. Mereka mesti membuktikan kepada kita kalau memang kurang apa, mana. Dan nanti kita uji itu, diuji dengan ada 4 ayat tadi itu. Allah tantang, kita tantang karena beda tuh. Orang Arab ngomong bahasa Arab dengan orang Arab baca Quran itu beda.
Karena Masya Allah ya, Quran itu kan ada apa ya, ada kekuatan supranaturalnya gitu. Kita baca Quran, saya punya juga itu, yang diklaim oleh Syiah, ada bukunya saya pernah baca, wah itu kacau tuh Pak. Dibolak-balik, diacak-acak, potongan-potongan ayat diacak-acak, kemudian mereka memasukkan kata-kata manusia, beda omongan manusia dengan omongan Allah itu tentu beda ya. Kita yakin aja dengan ayat yang tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Afwan. Silakan. Yang kedua, maaf yang kedua. Yang kedua, Pak Aep, sebagai dalil yang kedua, kalau apa yang didapatkan oleh Nabi itu disampaikan kepada kita, maksudnya Quran ini 100%, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan kepada kita hal-hal yang hal-hal yang menyinggung dirinya gitu. Misalkan Allah katakan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ini kan kalau bahasa kita ngebuli Rasul gitu. Abasa, bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Tapi Nabi menyampaikan ayat itu kepada kita. Kalau seandainya ada ayat yang diumpetin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat-ayat yang model demikianlah yang mesti diumpetin kan? Kan itu ngebuli dirinya. Termasuk nanti itu ada ayat di surat Al-Ahzab tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyembunyikan keinginannya kepada Siti Zainab binti Jahshin yang nikah dengan mantan hamba sayanya Zaid bin Harisah. Nah, wallahu ya'lamu annaka, ya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dadamu, keinginan kepada wanita itu. Kalau seandainya ada ayat yang diumpetin, ayat ini yang mesti diumpetin oleh Nabi. Karena ayat ini menyerang pribadinya. Tapi oleh Rasulullah disampaikan kepada kita semuanya, ya. Rasulullah mubalik gitu. Jadi klaim yang yang salah, yang tidak benar kalau Quran yang ada nggak lengkap gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu alam, Pak Aib. Ya, Ustaz. Tapi dalam hal tafsir itu nggak masalah ya Ustaz ya, ada pendekatan-pendekatan yang berbeda ya Ustaz ya. Oh iya, tafsir nanti pendekatannya dua secara global ya, tafsir bil ra'yi, tafsir bil maqsud, dan itu banyak sekali. Banyak sekali. Tapi intinya Pak, itu nanti ada satu buku bagus sekali, ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, judulnya Kaifa Nata'amal Ma'al Qur'anil Karim. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Quran. Jadi bahasanya pengantar Quran lah, pengantar studi Al-Quran, itu bagus sekali dibaca oleh kita. Kaidah-kaidah dasar yang mesti dipahami oleh setiap muslim supaya ketika interaksi dengan Quran itu benar-benar dia punya dasar ilmu. Itu bagus sekali. Boleh tolong di WA Ustaz? Ya, insya Allah. Ya, makasih Ustaz. Silakan Pak. Saya menanya Pak Ustaz. Mangga. Mengenai bahasa. Allah kan memilih bahasa Al-Quran itu bahasa Arab ya Pak Ustaz. Nah itu sejarah bahasa Arab itu bagaimana Pak Ustaz? Apakah bahasa Arab sebelum masa Rasulullah itu sudah ada? Atau emang bahasa, saya pernah juga bahasa surga, bahasa di Nabi Adam, apa benar? Masih Allah. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Sejarah bahasa Arab itu diawali pada zaman Nabi Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam itu bukan orang Arab. Ibrahim alaihissalam juga kan bukan orang Arab, ya. Dia dari Irak, kemudian ke Mesir, kemudian ke Palestina, kemudian baru ke Mekah. Nah, bahasanya tuh namanya Ajam. Orang Arab pertama kali yang datang ke Mekah dalam sejarahnya namanya Jurhum. Jurhum ini orang Yaman. Orang Yaman, dia tinggal di Yaman sebelumnya, kemudian karena waktu itu ya kelompoknya nomaden, ya mencari tempat yang pas untuk kehidupan, ketersediaan air dan lain sebagainya. Jurhum kemudian datang ke Mekah. Waktu itu Siti Hajar sudah di situ dengan Ismail.
sumur Zam-Zam sudah ada, mereka minta izin tinggal, diizinkan, maka tinggallah di situ. Dalam sejarahnya, wallahu a'lam bishawab, dalam sejarah bangsa Arab, itulah pertama kali ya awal mula atau asal muasal orang Arab yang ada di tanah Makkah Al-Mukarramah, Jurhum dari Yaman. Kemudian dari situ beranak pinak, Ismail menikah dengan putranya Jurhum, terus sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah memilih bahasa Arab ya sebagai bahasa Al-Quran, wallahu a'lam bishawab, ya karena Nabi terakhir dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kalangan mereka. Oleh karena itu, nanti kalau sedikit dibahas tentang tafsir, salah satu kaidah utama dalam penafsiran Al-Quran, orang yang menafsirkan mesti faham dulu namanya dilalatul alfaz. Jadi makna lafaz menurut orang Arab yang namanya misalkan khalaqa itu apa sih? Ya, khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur, itu apa? Kira-kira begitu, Pak. Kenapa? Karena Allah mengatakan Al-Quran diturunkan bilisanin arabiyyin mubin, diturunkan dengan bahasa Arab yang mubin, yang jelas. Baru kemudian ya, nanti untuk menafsirkan yang lebih dalamnya lagi, karena tidak setiap orang Arab faham maksud dari Al-Quran meskipun bahasa mereka, maka disitulah tafsir. Tafsirnya Rasulullah menafsirkan kepada para sahabat, sahabat kemudian menyampaikan kepada para tabi'in dan lain sebagainya. Kira-kira sejarah bahasan seperti itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustaz, ini ada pertanyaan dari jamaah. Iya, Pak. Melalui chatting nih. Dari Pak Andes, sama. Saat Khalifah Utsman mendapat satu metode penulisan Al-Quran lewat pendekatan bahasa Quraisy, bagaimana dengan cara baca yang 7 macam itu? Ya. Cara baca yang 7 itu tetap bisa dipergunakan, tergantung dengan lahjah-lahjah yang ada ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan juga demikian, unzilal Qur'an ala sab'ati ahruf. Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, 7 cara baca. Untuk apa? Mungkin taisir, untuk memudahkan. Termasuk saya pernah dulu ketika kuliah di Libya, ada mushaf yang biasa dibaca oleh orang Afrika, itu beda cara nulisnya gitu ya. Cara penulisannya dengan mushaf yang dibaca oleh kita. Ayatnya sama, tetapi mereka membacanya gimana? Dialeknya itu dengan 7 huruf. Tapi semuanya secara makna dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya selain dari bahasa Quraisy itu muhkam, ya itu legitimate lah, kira-kira begitu, legitimate. Makanya dalam ilmu qiraat, ini ilmu yang lain ya, dalam qiraat sab'ah misalkan, kan ada yang membaca wadduha, ada juga yang baca wadduhe, ya, diimalahkan. Kemudian ada yang baca misalkan nun wal qalami wa ma yasturun. Dalam kitab Fathul Qadir, Imam Syaukani menyampaikan kepada kita cara baca nun itu ada banyak qiraat. Bisa dibaca nun, ada juga yang baca na, ada yang dibaca nu, ada juga yang baca ni gitu ya. Nu wal qalami wa ma yasturun. Ada cara baca, Pak. Dan itu ilmunya khusus. Jadi selain dari bahasa itu muhkam, itu tetap bisa digunakan, legitimate, asal sesuai dengan riwayatnya, sanadnya valid gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada pertanyaan lagi nih dari Pak Teguh. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, sewaktu zaman Khalifah Abu Bakar yang menyusun itu Al-Quran masih hidup huruf gundul atau sudah kaya sekarang huruf mushaf Al-Quran yang sekarang ini, atau sudah dirubah di zaman Khalifah Utsman bin Affan? Syukran jazakallahu khairan, Ustaz. Iya. Pak Teguh, awal mula sejarah adanya harokat, ya, harokat itu fathah, kasroh, dhammah, tanwin, sukun, syiddah,
itu dimulai pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi harokat yang ada pada huruf-huruf Al-Quran, termasuk konsep titik, Pak. Ya, titik, misalkan bedanya antara ba dengan nun itu kan sama saja. Cuman titiknya posisinya di mana? Bedanya ta dengan ya itu nggak tahu kita. Nah, itu yang mengkonsep itu semuanya namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, pakar bahasa pada zaman Ali bin Abi Thalib. Jadi pada zaman Abu Bakar, zaman Utsman itu nggak ada tuh. Jadi Quran itu nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya, bisa dibayangkan ya. Bagaimana tuh cara sahabat membaca? Karena mereka sudah hafal gitu. Mereka sudah hafal, jadi mereka melakukan itu untuk menjadi semacam bukti saja begitu ya, bukti sebagai rujukan apabila nanti ada kesalahan-kesalahan. Yang merumuskan namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, disuruh oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dari situlah mulai ada harokat, ada titik dan lain sebagainya, tanda baca Al-Qur'an. Tanda baca ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Silahkan, bisa langsung unmute. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertanyaan saya Pak Ustadz, yang tentang tanda baca, 7 cara baca ya. Ini kan setelah penulisan Al-Quran itu distandarisasi oleh Khalifah Utsman, kan cuma ada 1 metode penulisan. Kemudian lagi dengan kodifikasi tanda baca di zaman Ali dan terusnya sampai Muawiyah ya. Kalau nggak salah saya baca yang ada tanda-tanda yang dilakukan juga seperti tanda saktah atau tanda apa istilah itu kalau tanda wakaf gitu Ustaz. Nah, terkait dengan cara baca ini kan ada beberapa juga cara baca itu yang wakafnya beda-beda Pak Ustaz. Nah, ini menentukan dalam tulisan yang sama itu bagaimana Pak Ustaz? Atau memang tulis tetap satu, cuma cara baca di mana saktah, di mana wakafnya itu yang berbeda masing-masing cara baca itu Pak Ustaz? Ya. Terima kasih Pak. Wallahu a'lam bishawab. Tentang wakaf ya. Saya belum baca secara lebih detail kapan tuh mulai muncul rumusan-rumusan wakaf ya. Karena kalau kita cermati itu misalkan mushaf Indonesia dengan mushaf Madinah, kita menemukan tanda-tanda wakaf yang berbeda-beda gitu. Kalau di mushaf Madinah misalkan sudah wakaf, mushaf kita belum, atau sebaliknya. Itu bisa dikaji deh, bisa di riset gitu ya. Nah, kenapa demikian? Wallahu a'lam yang saya paham ini. Ya, karena itu tergantung kepada pemahaman kita terhadap ayat. Ya. Wakaf itu adalah, wakaf kan berhenti. Kapan mesti berhenti? Berhenti ketika makna ayat itu sudah sempurna. Makanya tidak boleh wakaf misalkan dalam satu ayat orang-orang mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Nah, itu nggak boleh wakaf innallaha faqir. Itu nggak boleh tuh. Maknanya kacau. Ya Allah fakir. Nauzubillahi min dzalik. Nah, tapi wakaf di situ wajib wakaf lazim wajib ya, kudu berhenti pada kata-kata innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Ya, mereka mengatakan sesungguhnya Allah itu fakir dan kami kaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab di ayat berikutnya. Jadi menurut hemat saya wallahu alam bissawab ya, tanda wakaf apakah sudah ada juga pada zaman itu? Di zaman Ali sekalipun, wallahu alam saya tidak yakin itu sudah ditemukan, ya. Dan wakaf sendiri mengacu kepada kesempurnaan ayat. Tapi ini pertanyaannya bagus sekali, menambah ilmu bagi saya untuk meneliti kembali kapan tuh
mula pertama ada tanda wakaf dan lain sebagainya, Pak. Terima kasih. Saya belum bisa memberikan kepastian jawaban. Ya, terima kasih Ustaz jawabannya. Syukur. Ya. Baik Pak Ustadz, mungkin karena waktu ya, sudah jam 1 lewat. Nah, Pak Ustadz bisa tutup kajian ini. Baik, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih sudah menyimak kajian kita pada siang ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa dekat dengan Al-Quran, lebih teliti lagi membaca Quran, lebih cermat lagi membaca Quran, dan jangan lupa banyak-banyak tadabbur Al-Quran. Kalau Utsman, kemudian Abu Bakar, dan sahabat-sahabat yang lain, mereka punya jasa dalam mengkodifikasi Quran sehingga sampai ke kita. Nah, kira-kira pada hari ini apa yang bisa kita lakukan supaya pahala kita terus mengalir dari Al-Quran, gitu ya. Karena kita baca Quran nih, Utsman, Abu Bakar itu dapat terus pahalanya dari kita, karena mereka punya jasa untuk melakukan kodifikasi. Seandainya tidak melakukan kodifikasi, belum tentu Quran ini sampai kepada kita, kan. Makanya mereka mendapatkan pahala amal jariah. Nah, mudah-mudahan kita bisa dapat amal jariah juga dari Al-Quran yang ada di hadapan kita. Misalkan kita buat wakaf Quran, kita ajarin orang baca Quran, kemudian punya pusat studi Al-Quran, di rumah bikin kajian-kajian Quran, TPA, taman pendidikan Quran, TPQ dan lain sebagainya lah. Ala kulli hal, selama kita interaksi dengan Quran, insya Allah itu syarat kemuliaan kita hidup. Semakin dekat dengan Quran, semakin mulia. Semakin banyak baca Quran, semakin mulia. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Wabil khusus Ramadan, bulan Quran, Ramadan mulia karena Al-Quran. Karena dulu sebelum Ramadan bulan puasa, Quran itu sudah turun. Jadi Ramadan itu bulan Quran sebelum bulan puasa, ya kan? Puasa baru turun tahun kedua Hijriah, 15 tahun kemudian. Tapi Quran itu sudah turun 15 tahun sebelum puasa diwajibkan kepada kita. Jadi mari kita berdekat-dekatan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan kita dengan Al-Quran. Demikian jamaah sekalian, para sahabat yang mulia, mudah-mudahan Allah berikan pahala kepada kita semuanya, semakin cinta kepada Quran. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan ada manfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.